Hari ini, pagi ini kami juga mau mendengar firman Tuhan. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami sehingga kami bisa tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami percaya nama Tuhan akan dipermuliakan. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kalau nonton lebih dari satu orang, katakan kiri kanannya, kita pasti diberkati hari ini. Saya geser karena ada papa nih mau masuk. Ya, saya mau menyapa semua jemaat. Saya lihat tadi waktu di luar komen di YouTube ada Sido dari Bali. Shalom, Tuhan berkati jemaat Tuhan di Bali. Juga saya tidak tahu, ya mungkin nggak semua komen ya. Mungkin ada dari kota-kota lain, bahkan mungkin dari luar negeri. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, sesuatu yang menurut saya sangat penting untuk kita ketahui dalam hidup kita. Karena apa yang akan kita pelajari hari ini sesuatu yang sangat kita butuhkan seumur hidup kita. Dan terutama di saat-saat seperti sekarang ya, di mana kondisi itu sangat sukar. Ya, thank you. Kita butuh sesuatu yang namanya penyertaan Tuhan. Judul khotbah saya hari ini adalah disertai Tuhan. Kenapa ini perlu kita kuasai, kita mengerti Bapak Saudara? Ternyata menjadi anak Tuhan itu tidak otomatis disertai Tuhan. Ini satu kebenaran yang saya renungkan dan memang agak menyakitkan ya, tapi itu kenyataannya. Tidak semua anak Tuhan itu otomatis disertai oleh Tuhan. Satu kali para murid pernah menyeberang danau dan Tuhan Yesus ada di situ. Mereka murid Yesus, mereka melihat pengajaran Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat hampir tiap hari. Tapi mereka hampir tenggelam, hampir binasa. Tuhan tidak intervensi, Tuhan tidak turut campur, Tuhan tidak lakukan mujizat. Puji Tuhan, menit-menit terakhir mereka sadar, mereka harus berseru kepada Tuhan, dan Tuhan selamatkan. Tuhan Yesus juga pernah melayani di kampung halamannya, di Nazaret. Alkitab mencatat bahwa orang-orang Nazaret tidak mengalami banyak mujizat. Tuhan Yesus lakukan banyak mujizat di tempat lain, mereka hanya mengalami sedikit mujizat. Kenapa? Karena mereka tidak menghargai Tuhan Yesus seperti apa pribadinya. Mereka anggap, ini kan teman kecil saya tahu saudara-saudaranya, saya tahu orang tuanya. Sehingga karena ketidakpercayaan mereka, maka Tuhan Yesus tidak bisa buat banyak mujizat. Itu sebabnya kenapa yang saya bagikan hari saya rasa kita perlu pelajari. Karena jangan sampai kita orang Kristen, kita percaya Tuhan Yesus, bahkan kita penuh Roh Kudus, kita melayani, tapi kita tidak mengalami penyertaan Tuhan. Kita tidak mengalami perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Dan ini sangat kita perlukan di Mazmur 23 ayat 4. Apa yang membuat kita bisa bertahan melewati apapun yang Tuhan izinkan? Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Katakan, sebab Tuhan beserta saya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi dalam Alkitab pun salah satu nama Tuhan Yesus disebutkan adalah Immanuel, Allah beserta kita. Jadi dari sisi Tuhan, Tuhan mau menyertai kita. Tapi pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan dari pihak kita? Seseorang yang disertai Tuhan itu harus berjalan bersama Tuhan. Kalau kita punya teman ya, terus temenin gue dong, gue mau jalan gitu ya. Dia harus jalan sama kita untuk bisa menyertai kita. Memang mungkin status kita teman gitu ya, tapi kan tidak semua teman itu menemani kita setiap saat. Dari pihak Tuhan, sekali lagi dia mau menemani kita, mau menyertai kita, tapi ada hal-hal yang jadi syarat untuk kita mengalami penyertaan Tuhan. Nah, salah satu contoh Alkitab yang sangat jelas disebutkan bahwa dia disertai Tuhan adalah Yusuf. Nah, Yusuf ini punya 4 episode. Saya renungkan beberapa hari belakangan ini. Kehidupan Yusuf itu terdiri dari 4 episode. Di rumah papanya, Yakub, kemudian di rumah Potifar, lalu kemudian di penjara, dan episode terakhir itu di istana Firaun sebagai Perdana Menteri. Dan terutama di 3 episode terakhir, karena episode pertama tidak banyak diceritakan, dan kelihatannya dia happy aja ya. Dari kecil sampai remaja usia 17 tahun, dia hidupnya baik-baik saja, tidak banyak masalah. Tapi 3 episode terakhir di rumah Potifar, Kejadian 39 ayat 2 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seseorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Jadi di rumah Potifar, Alkitab tidak menyebutkan secara jelas, tetapi kemungkinan itu sekitar hanya 1 tahun.
1 tahun dia di rumah Potifar, jadi umur 0 sampai 17 di rumah papanya, 17 sampai 18 tahun dia di rumah Potifar, lalu kemudian dia 12 tahun di penjara. Lalu kemudian usia 30 tahun dia menjadi Perdana Menteri, orang kedua Fir'aun di Mesir. Di penjara hal yang sama, Kejadian 39-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kembali diulang, Tuhan menyertai Yusuf. Lalu di istana Firaun, Kejadian 41 ayat 38, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seseorang yang penuh dengan roh Allah? Jadi Firaun sendiri menyadari bahwa apa yang membuat Yusuf itu outstanding, menonjol dibanding yang lain, bukan karena latar belakang pendidikannya, bukan siapa orang tuanya, tapi ada roh Allah dalam dirinya. Roh Allah menyertai dia. Nah, saya percaya apapun kondisi yang sedang kita hadapi atau akan hadapi, sebenarnya kuncinya ini, apakah Tuhan menyertai kita? Sekali lagi ini bukan hanya sekedar status Bapak Saudara. Oh, saya anak Tuhan, Tuhan pasti menyertai saya. Sesudah kasih contoh tadi. Bahkan Yesus ada di dalam perahu yang sama pun belum tentu Tuhan buat apa-apa dalam hidup para murid. Itu sebabnya kita jangan sampai tertipu atau menipu diri sendiri. Kita berpikir kita baik-baik saja, kondisi kita aman-aman saja. Tapi sebetulnya kondisi berbahaya. Kenapa? Karena tidak ada penyertaan Tuhan. Nah, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan hari ini. Apa artinya disertai Tuhan? Yang pertama, disertai Tuhan itu berhasil. Hidup kita berhasil. Katakan, saya berhasil. Di dalam kehidupan Yusuf dikatakan, Kejadian 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Jadi ciri pertama, orang yang disertai Tuhan itu pasti berhasil dalam pekerjaannya. Dan akibatnya dia dipromosikan sehingga dia bisa tinggal di rumah Potifar. Tapi mungkin saudara berkata, Pastor, apakah keberhasilan itu jaminan bahwa kita pasti disertai Tuhan? Nggak bisa dibalik. Ada orang-orang yang bukan anak Tuhan, nggak percaya Tuhan, bahkan ateis ya, tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, kelihatannya berhasil, bahkan lebih berhasil daripada orang-orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Itu sebabnya kita harus tahu keberhasilan menurut Tuhan itu berbeda dengan cara pandang dunia. Berhasil menurut Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dari penggenapan rencana Tuhan. Seseorang bisa kaya, seseorang bisa terkenal, seseorang bisa maksimal kelihatannya dalam hidupnya, tapi kalau dia tidak menyelesaikan rencana Tuhan yang Tuhan sudah siapkan sebelum dia lahir, maka itu bukan keberhasilan yang sejati. Itu bukan keberhasilan yang dimaksudkan oleh Alkitab. Dan itu sebenarnya kita perlu evaluasi hidup kita. Apakah saya ini sedang mengerjakan rencana Tuhan dalam hidup saya? Ataukah saya ini cuma mengerjakan keinginan saya, cita-cita saya, sekedar memenuhi kebutuhan saya, bahkan mungkin ambisi saya, atau mungkin apalah, visi gitu ya. Seringkali kita rohanikan ya, oh ini visi, kelihatannya positif. Tapi pertanyaannya, apakah itu memang rencana Tuhan dalam hidup kita? Rasul Paulus berkata, kalau aku hidup, aku bekerja memberi buah. Jadi hidup kita ini sebetulnya memberi buah bagi Tuhan. Tentu pada gilirannya waktu kita menjadi berkat, menggenapi rencana Tuhan, kita pada gilirannya akan juga jadi berkat bagi orang sekitar kita. Tapi kita harus lihat berbeda. Keberhasilan kita ini memang bagian dari menggenapi rencana Tuhan. Aktivitas hidup kita sehari-hari. Kita buka usaha, kita bekerja, berkarir dalam sebuah perusahaan, kita mengurus rumah tangga, yang sekolah, yang kuliah. Apa yang kita kerjakan ini part of the big picture. Ada satu gambaran besar, pertama makro secara global, secara dunia Tuhan tuh punya rencana master plan yang besar, kita ada di dalamnya. Tapi dalam hidup kita ini Tuhan tuh punya rancangan, punya rencana. Kenapa? Karena kita ini anak Tuhan. Kita ditebus oleh harga yang sangat mahal. Bukan hanya untuk kita sekedar menikmati keselamatan, tapi di bumi ini Tuhan mau partnership dengan kita. Tuhan mau bekerja lewat hidup kita. Nah, untuk Yusuf, apa sebetulnya rencana Tuhan dalam hidup Yusuf? Sejak awal dia sudah tahu mungkin gambaran abstraknya ya. Dia akan diangkat tinggi oleh Tuhan, bahkan melebihi saudara-saudara dan ayah ibunya. Tapi dia tidak tahu exactly apa sih sebetulnya. Tapi di Kejadian 50-20 ini akhir dari hidup Yusuf, dia akhirnya apa sih sebetulnya rencana Tuhan? Kenapa saya ini lahir di muka bumi ini? Kejadian 50-20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar.
Jadi sejak awal Yusuf tidak mengerti. Tapi di akhir hidupnya waktu dia flashback dia lihat, oh saya baru ngerti. Kenapa Tuhan itu izinkan banyak hal terjadi? Rupanya untuk memelihara bangsa Israel. Saudara tahu, bangsa Israel ini bangsa yang kecil sebetulnya awalnya. Ya karena dia lahir dari satu ayah, ya dua ibu ya, Yakub, Lea dan Rahel, anak 12 gitu ya. Dan mereka hidup di satu wilayah yang keras gitu ya, harsh ya, karena zaman dulu itu antar keluarga itu berperang. Sehingga Tuhan perlu memprotek mereka untuk mereka bisa jadi satu bangsa yang besar dan ya sisi makanannya. Saudara bayangkan ya, mereka berangkat 70 orang dari tanah Kanaan masuk ke Mesir, mereka keluar dari Mesir 2 juta orang berjalan kaki. Nah, untuk bisa grow dari 70 ke 2 juta itu butuh satu stabilitas. Butuh infrastruktur pertanian yang bagus, butuh perlindungan keamanan yang baik. Di mana yang paling aman itu di Mesir, karena Mesir waktu itu negara adik kuasa. Waktu Israel ditaruh di Goshen, tidak ada kaum lain, tidak ada bangsa lain bisa menyerang mereka. Tapi juga Tuhan tahu bahwa akan ada masa-masa kelaparan. Sehingga Tuhan harus utus Yusuf dulu sehingga bangsa ini bisa survive, dan akhirnya dari bangsa inilah Mesias, juru selamat bisa lahir. Anda bayangkan kalau mereka mati kelaparan, wah udah nggak tahu skenario-nya seperti apa ya. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, kita kadang-kadang tidak tahu rencana Tuhan A sampai Z-nya. Karena rencana Tuhan itu berjalan setahap demi setahap. Yang perlu kita pastikan adalah dalam setiap tahap kita harus berhasil. Apapun situasi di sekitar kita, kita harus naik kelas. Kita tidak hanya sekedar lolos, tapi lulus, berhasil. Nah, skenario hidup Yusuf seperti ini. Ketika di rumah Potifar, dia harus berhasil dalam pekerjaan. Kalau bisa dibilang sebagai employee of the month, supaya bisa tinggal di rumah bosnya. Kenapa Yusuf harus tinggal di rumah bosnya? Supaya istrinya Potifar bisa tertarik sama dia. Nah, bayangkan, oh luar biasa ya, Tuhan pakai bahkan orang jahat untuk bisa menggenapi kurikulum Tuhan dalam hidup seorang. Iya. Makanya kadang-kadang kita perlu bersyukur sama orang-orang yang fitnah kita, ngejahatin kita, karena saudara sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk next step. Kalau Yusuf nggak tinggal di rumah Potifar, nggak mungkin istri Potifar lihat dia tiap hari. Kan witin tresno jalaran soko kulino gitu ya. Tiap hari dilihat, memang dia jahat ya, akhirnya difitnah. Nggak mungkin dia difitnah kalau dia nggak disukai sama istri Potifar. Dan karena Potifar ini adalah panglima, dia kepala pengawal raja ya, termasuk ya sekarang kepala pampres lah ya, bintang 2 ya. Maka dia dimasukkan ke tempat tahanan raja dikurung. Bayangkan kalau Potifar ini Kapolda, ya ditawanya di provinsi gitu ya, nggak akan mungkin ketemu sama juru minuman sama juru roti. Dia ditahan di tempat tahanan raja dikurung. Dan waktu dia jadi tahanan, dia jadi narapidana of the month. Sehingga dia diangkat oleh kepala sipir jadi manajer. Dan punya akses ke semua narapidana. Bayangkan kalau dia tidak dia patah semangat, dia kecewa. Aduh, setahun saya kerja di fitnah, udahlah. Saya marah aja, saya ngambek, saya mau jadi narapidana terjahat. Biar orang tahu saya juga bisa jahat. Enggak, dia punya attitude yang baik. Dia tetap kerjakan apa yang harus dia kerjakan. Dan karena itu dia jadi narapidana terbaik. Karena dia narapidana terbaik, dia punya akses ke semua tahanan, termasuk juru minuman. Singkat cerita, the rest is history. Nah, apa poinnya? Kita harus selalu berhasil dalam yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jangan hanya lihat reward sementara. Kalau saya rajin belajar, cuma dapat ranking 1, apa sih untungnya? Karena saudara ranking 1, saudara dapat beasiswa. Kalau saudara dapat beasiswa, saudara dapat kerja yang bagus. Karena saudara dapat kerja yang bagus, saudara punya posisi strategis, suatu saat saudara bisa mengambil policy yang berkualitas untuk bangsa ini. Perusahaan saya kecil. Untuk apa sih? Saya kerja sungguh-sungguh juga gajinya tetap segitu. Kalau saudara kerja bagus, perusahaan saudara maju, bos saudara lihat, saudara diangkat jadi direktur di perusahaan lain yang baru dia buka. You just never know. Itu sebabnya kita harus lihat ini as a big plan. Ini bagian dari rencana besar Tuhan. Dan saya sudah katakan tadi, rencana Tuhan itu bekerja setahap demi setahap. Ada tingkatannya, ada levelnya. Saya percaya juga masa-masa pandemi sekarang ini akan berakhir segera. Akan ada tahap yang baru. Masalahnya waktu masa-masa pandemi ini, waktu saudara work from home, saudara yang pelajar mahasiswa belajar dari rumah, apakah kita tetap memberi yang terbaik yang bisa kita lakukan? Sebagai gereja kita tetap service yang terbaik. Karena nanti akan berakhir masa tertentu, akan ada tahap berikutnya, kita akan menuai hasilnya.
Saudara, kelihatannya sekarang nggak banyak yang bisa dikerjakan, tapi saudara banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan, nggak bisa banyak pelayanan, PKS, mentor-mentor mungkin nggak bisa banyak kunjungan, tapi saudara rajin berdoa tiap malam, saudara baca firman Tuhan, saudara berhasil dalam satu tahap, maka saudara akan maju dalam rencana Tuhan. Nah, bicara tentang rencana Tuhan, Tuhan itu tidak pernah gagal dalam rencananya. Sekalipun seseorang gagal, Tuhan bisa pakai orang lain untuk tetap meneruskan rencananya. Roma 8 ayat 28, itu sebabnya kenapa kita harus selalu jadi orang yang tetap dalam track rencananya Tuhan. Jadi, Tuhan butuh kita, tapi kita juga harus tahu diri gitu ya. Bahwa kita harus sungguh-sungguh supaya kita tetap ada dalam rencana Tuhan. Jadi kita nggak menggampangkan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28, Alkitab berkata seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam bahasa Inggris itu purpose, sesuai dengan tujuan Allah. Jadi Tuhan itu punya purpose, punya tujuan, punya target, punya sasaran. Nah, ilustrasi kata purpose ini diambil kalau kita pelajari bahasa aslinya itu dari ilustrasi seorang panglima perang. Kalau seorang panglima perang itu ingin merebut satu wilayah, tidak mungkin dia berperang hanya dengan satu plan, satu rencana. Itu jenderal yang naif. Dia punya plan A, plan B, plan C. Kalau strategi A gagal, dia akan pakai strategi B, strategi C. Nah, ini gambaran dalam pikiran Tuhan. Tuhan itu punya tujuan, punya purpose, punya sasaran untuk menyelesaikan sesuatu, untuk memelihara satu bangsa yang besar. Tapi katakanlah Yusuf gagal. Oh, berarti Tuhan gagal memelihara bangsa Israel. Tidak mungkin. Tuhan akan punya Yusuf kedua. Yusuf kedua gagal, Tuhan akan punya Yusuf ketiga. Jadi kita harus mengerti waktu Tuhan libatkan kita dalam rencananya, itu satu privilege, satu kehormatan. Sehingga kita harus berusaha sungguh-sungguh, memberi sebaik mungkin. Dan Tuhan memilih kita itu juga bukan untuk hanya memanfaatkan kita. Tuhan memilih kita dalam rencananya karena Tuhan juga mau mengubah hidup kita. Jadi kita lihat poin kedua tentang berubah, bahwa orang yang disertai Tuhan itu pasti berubah hidupnya. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah waktu kita hidup dalam rencana Tuhan, Tuhan itu mau mengubahkan kita dari satu level ke level lain. Waktu Yusuf ada di rumah Potifar, dia berubah. Mungkin di rumah papa mamanya dia tidak pernah memanage kerjaan rumah tangga. Tapi waktu dia di rumah Potifar, dia harus mengatur karyawan, bersihkan rumah, kasih makan hewan, dan sebagainya. Waktu dia masuk ke penjara, ada skill lain yang harus dia pelajari. Memanage mungkin orang-orang yang kasar, orang-orang yang kriminal dan sebagainya. Ada hal-hal yang harus diubah dalam hidupnya, harus ditambahkan dalam hidupnya. Tapi ini bukan hanya bicara tentang skill, kemampuan kita yang harus terus berubah. Kalau kita mau hidup dalam rencana Tuhan, itu sebabnya jangan malas. Kita nggak boleh malas kalau kita mau terus ada dalam rencana Tuhan. Harus selalu mau belajar, harus selalu mau bertumbuh dalam banyak hal yang baik. Sekarang kita dimanjakan dengan kemudahan untuk mempelajari apapun. Ya, kalau Tuhan berikan instruksi untuk kita pelajari sesuatu, mari belajar dengan sungguh-sungguh. Mari berubah dalam hal kemampuan kita bertumbuh. Tapi yang jadi patokan sebetulnya perubahan seperti apa di Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29 seperti ini berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi istilah menjadi serupa, itu artinya ada proses perubahan. Ini dua benda berbeda. Kalau ini modelnya, ini bahan bakunya, proses menjadi serupa artinya di bahan baku ini harus ada yang diubah. Bertahap sehingga dia menjadi serupa dengan modelnya, dengan contohnya. Sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sempurna gambarannya. Waktu kita dilahirkan kembali, roh kita memang sudah satu dengan roh Tuhan. Tapi pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, kebiasaan kita, cara bicara kita, cara berpikir kita, nilai-nilai kita, itu harus terus disesuaikan sehingga serupa dengan Kristus. Dan 2 Petrus 1 ayat 8 berkata seperti ini. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi harus giat.
Dan ini pekerjaan Roh Kudus. Giat dan berhasil. Jadi berhasil dalam rencana Tuhan ini bukan hanya sekedar berhasil, saya katakan tadi, mission accomplished. Yusuf berhasil akhirnya menjadi penyelamat bagi satu bangsa yang besar. Daud berhasil menciptakan fondasi untuk membangun bait suci. Salomo berhasil membangun bait suci. Itu hasil di luar. Tapi berhasil di dalam, di sini dikatakan kamu menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Jadi ada dua sisi keberhasilan. Berhasil dalam rencana Tuhan untuk kita lakukan sesuatu sesuai dengan agendanya Tuhan. Tapi berhasilnya juga lewat proses itu kita berubah semakin serupa dengan Tuhan Yesus. 2 Petrus 1 ayat 10. Petrus berkata, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Katakan berusaha. Katakan sungguh-sungguh. Jadi we mean business. Kita nggak play game dalam hidup ini. Kita nggak main-main. Kita berusaha sungguh-sungguh. Supaya kita berhasil dalam serupa dengan Tuhan Yesus. Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi itu sebabnya yang kedua, orang yang disertai Tuhan, itu harus berubah. Orang yang disertai Tuhan, itu harus berubah. Yesus sampaikan, berubah dalam hal skill kita. Skill kita harus meningkat. Karunia roh kita harus makin dipertajam. Tapi yang hari ini yang saya mau fokus adalah, yang paling penting adalah berubah dalam hal karakter, semakin serupa Yesus. Jadi orang yang disertai Tuhan, dia ada dalam proses selalu semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, apa praktisnya, Pastor, dalam hidup sehari-hari supaya saya menjadi orang yang disertai Tuhan? Kita harus berubah semakin serupa Tuhan Yesus dalam hal karakternya. Apa karakter Tuhan Yesus? Galatia 5 ayat 22-23. Ini yang perlu kita kembangkan. Jadi berubah dalam hal berbuah dalam Roh Kudus, berbuah Roh Kudus. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mari kita katakan sama-sama lagi. 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini PR untuk Jemaat Hope ya, tolong hafalin. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 hal ini yang kita kejar dalam hidup sehari-hari. Nah, saya percaya sudah ada di dalam diri kita. Waktu Roh Kudus itu hadir dalam diri kita, ingat ini buah roh, Roh Kudus yang menghasilkan. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa seringkali gagal? Karena mempertahankan buah roh ini tidak gampang. Kita butuh tuntunan Roh Kudus setiap hari. Kasih misalnya. Ketika ada orang yang bertindak jahat kepada kita. Ketika ada orang yang berniat menyakiti kita. Apakah kita bisa seperti Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka? Ini bukan sesuatu yang alamiah. Alamiahnya adalah ente jual, ane beli. Ente nggak jual, ane nggak beli gitu ya. Kita nggak nyari gara-gara. Tapi kalau ente jual, ane beli gitu ya. Itu naturalnya. Tapi berubah menjadi seperti Tuhan Yesus artinya kalau orang menyakiti kita, kita tidak balas menyakiti mereka. Sama seperti Tuhan Yesus. Atau bicara tentang sukacita. Dalam kondisi yang menyedihkan. Kita butuh untuk bisa tetap bersukacita. Memang nggak gampang. Tapi itu artinya kita berubah. Karena waktu kita bersukacita, kita bisa mendapat kekuatan Tuhan. Saya percaya kehidupan Tuhan Yesus itu penuh tekanan. Tekanan dari orang-orang yang mau membunuh dia, tekanan dari dalam, pertengkaran antar muridnya, tekanan dari keluarganya yang tidak mempercayai dia, tekanan tugas tanggung jawabnya untuk mati di kayu salib, menanggung seluruh dosa dunia. Jadi pasti penuh stres. Tapi di Lukas 10 ayat 21, Alkitab berkata, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Jadi dalam hidupnya setiap hari, Tuhan Yesus menunjukkan tetap bersukacita. Dan kita mau bertumbuh seperti itu. Amin. Ada duit, gak ada duit, tetap sukacita. Amin. Iya. Ada job, gak ada job, tetap sukacita. Amin. Amin. Gaji dipotong, gaji 100%, tetap sukacita. Amin. Iya dong.
Ya itu yang Tuhan izinkan. Kalau kita semuanya baik-baik, ya menurut saya itu bukan sukacita ya, itu bahagia, orang dunia juga bisa. Tapi waktu kita bisa bertumbuh dalam kualitas ini, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak menghasilkan, pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terlepas dari gunungan. Namun aku akan bersorak-sorai dan bersukacita, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini sesuatu yang harus kita develop. Ini nggak terjadi overnight gitu. Kita harus terus bangun, saya mau tetap bersukacita, saya mau tetap ambil keputusan bersukacita dalam kondisi yang menyedihkan sekalipun. Lalu yang ketiga, damai sejahtera. Waktu kita menghadapi tantangan, apakah kita bisa seperti Tuhan Yesus tetap tenang? Tuhan Yesus tertidur. Waktu angin ribut, badai, gelombang air itu masuk ke dalam perahu. Dia tetap tenang tidur. Kenapa? Karena dia punya buah roh damai sejahtera. Memang ada orang tertentu yang bawahnya tenang banget ya. Saya to be honest jujur, saya tipe orang yang dalam hal ini agak susah gitu, gampang panik gitu. Waduh, ini gimana? Tapi saya harus terus bertumbuh untuk bisa tetap in peace, dalam damai sejahtera sekalipun ada badai, ada masalah. Belajar untuk bertumbuh dalam damai sejahtera. Kesabaran. Orang itu bisa mengecewakan, hidup itu bisa mengecewakan. Tapi apakah kita bisa tetap punya kesabaran? Tidak lagi jadi marah. Jadi kecewa dengan, aduh ini kenapa nih, PSBB lagi nih, jadi job saya cancel, misalnya gitu ya. Sabar, saudara nggak jadi kecewa, jadi pahit hati kepada siapapun. Kepada pemerintah apalagi yang Tuhan memang tetapkan. Kepada bos saudara mungkin, oh nggak fair nih, kenapa saya yang di-cut salary-nya. Saudara tetap punya buah kesabaran sekalipun kondisi mengecewakan. Kemurahan ini berkaitan dengan hati yang toleran kepada orang lain. Hati yang murah hati itu bukan sekedar berdermawan memberi, tapi cincai. It's okay. Never mind, no problem. Dan Allah kita itu Allah yang punya kemurahan yang luar biasa. Sehingga kita bisa bertobat. Anda bayangkan kalau Tuhan tuh hanya mengizinkan masuk surga standar hukum Taurat. Wah, gak ada yang masuk surga sepi. Semua masuk neraka. Tapi karena kemurahan hatinya, karena ya saya bisa bilang kemudahan untuk mendekati dia, gampang di approach. Orangnya itu nggak keras, nggak dingin, dia penuh kehangatan. Makanya orang bertobat. Di Roma 2 ayat 4 dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kemurahannya, kesabaran, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Lagunya Carrie Job ya, Your mercy leads me to repentance. It's the mercy of God that leads us to repentance, not the anger of God. Not the holiness of God, it is the mercy of God. Jadi orang yang murah hati, berbelas kasihan itu gampang didekati. Ya kita mendekati Tuhan itu dengan pertobatan. Waktu kita tahu, oh Tuhan itu ternyata murah hati. Tuhan itu bukan pribadi yang dingin, kejam, keras, bukan. Dia pribadi yang murah hati. Kita jadi mau berubah, kita mau tinggalkan dosa kita. Karena kita tahu kita akan dekat bergaul intim dengan orang yang murah hati. Nah, pribadi seperti itu yang Tuhan juga harapkan dalam hidup kita. Kebaikan ini bicara tentang mengampuni. Saya percaya Tuhan Yesus itu paling mengasihi karena dia paling mengampuni. Tidak ada pribadi lain di alam semesta ini yang paling banyak mengampuni seperti Tuhan Yesus. Ya, saudara, tiap hari mungkin minta ampun bisa berapa kali. Kali aja orang Kristen berapa. Dan Tuhan tetap ampuni. Bahkan di kayu salib, Tuhan Yesus tunjukkan juga dia mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Jadi kasih dan pengampunan itu dua sisi mata uang yang sama. Kalau kita bilang kita mengasihi, kita harus bisa mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, artinya kita tidak mengasihi. Ini buah roh. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Orang-orang di sekitar kita. Bahkan di kayu salib Tuhan Yesus mengampuni musuh-musuhnya. Orang yang membunuh dia. Orang Farisi, orang Saduki, prajurit Roma. Dan juga mungkin banyak orang yang dia sembuhkan. Ikut menyiksa dia, menyalibkan dia. Tuhan Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. Bapa ampunilah mereka. Ini buah roh. Secara natural ini mustahil. Kita punya tendensi untuk balas apa yang orang lakukan kepada kita. Tapi waktu kita mau komitmen berubah, kalau kita mau disertai Tuhan, maka kita harus belajar. Bertumbuh. Tuhan tidak langsung minta kita sempurna, tapi punya komitmen. Hari ini, saya mau mengampuni. Besok saya disakiti, saya mau belajar terus mengampuni. Amin. Lalu kesetiaan, ini buah roh yang penting juga.
Waktu kita digoda untuk berbuat dosa. Sekarang kesetiaan itu sudah langka. Banyak godaan lewat internet, lewat Facebook, lewat media sosial untuk jatuh dalam dosa pornografi, dalam dosa seks. Apakah kita bisa orang yang tetap setia? Suami-suami pegang janji setia dengan istri, istri pegang janji setia dengan suami, seperti yang kau ucapkan di altar. Kita setia ikut Tuhan. Kesetiaan itu buah roh. Yesus itu setia sampai akhirnya. Dia tidak pernah tinggalkan Bapaknya. Bahkan dia juga setia mengasihi murid-muridnya sampai akhirnya. Termasuk Yudas, waktu Yudas ambil keputusan, ya memang Yesus tidak bisa buat apa-apa. Tapi sampai detik terakhir, Yesus mengasihi murid-muridnya. Kenapa? Dia setia. Dan ini buah roh yang perlu kita kembangkan dalam hidup kita. Lalu terakhir kelemah lembutan dan penguasaan diri. Waktu situasi itu memancing kita untuk reaktif, memprovok kita. Apakah kita bisa tetap menguasai diri? Jadi 9 hal ini, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Setiap hari kita harus bertumbuh di dalamnya. Nah, ada 3 hal yang perlu kita ubah untuk kita berubah dalam hal karakter ini. Yang pertama, pikiran. Ini sudah panjang, beberapa session dibagikan, tapi hari ini Tuhan ingatkan lagi. Kalau kita mau berubah dalam karakter Yesus, pertama pikiran kita harus diubah. Roma 8 ayat 6-8 berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dalam bahasa Inggris, keinginan daging itu carnally minded. Carnal, daging, minded itu pikiran. Jadi pikiran-pikiran daging ini harus kita buang. Karena kalau kita mempunyai pikiran daging, Alkitab berkata itu akan menuntun kepada kematian. Kalau kita memiliki pikiran yang rohani, keinginan roh itu ya spiritually minded, kita akan dituntun kepada kehidupan. Jadi kita harus cek dalam hidup kita, apa masih pikiran-pikiran kedagingan yang kita masih miliki. Di Galatia pasal 5 itu didaftarkan beberapa ayat tadi di atas sebuah roh. Galatia 5 ayat 19-21. Apa saja pikiran daging? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Ini luar biasa Roh Kudus. Dan sebagainya. Artinya apa? Segala sesuatu yang bikin kita, Tuhan bilang ini gak benar nih. Ini pemikiran yang salah. Kita harus ubah, kita harus buang. Kalau kita masih berpikir cabul, berpikir cemar, berpikir nafsu, nyembah berhala, perseteruan, perselisihan, itu akan membuat kita gak bisa berubah. Itu akan mencegah kita hidup seperti Tuhan Yesus. Dan pikiran ini hanya bisa diubahkan waktu kita terus-menerus membaharui dengan firman Tuhan. Mungkin ini sesuatu yang klise, sesuatu yang diulang-ulang, tapi saya percaya ini sangat penting dan sering diabaikan. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Anak-anak muda, sekarang godaan itu luar biasa dibandingkan, ya saya masih muda ya, tapi lebih muda dulu lagi ya, 20 tahun lalu. Pornografi, narkoba, pergaulan bebas. Sekarang itu lebih membombardir Anda. Apa yang kita bisa lakukan? Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, supaya engkau dituntun kepada kehidupan. Kalau engkau tetap punya pikiran yang ikut mainstream, makanya jadi orang Kristen sekarang itu harus berani anti mainstream, saudara. Karena kalau saudara ikut yang mainstream, itu akan menuntun kepada kematian. Tadi Roma pasal 8 berkata, pikiran daging itu menuntun kepada kematian. Karir saudara akan mati, hubungan saudara akan mati, pelayanan saudara akan mati, keuangan saudara juga akan sekarat lalu kemudian mati. Menuntun kepada kematian. Tapi kalau kita mau align, selaraskan pemikiran kita ini, apa kata firman ya? Oh, firman bilang kayak gini. Ya udah, saya nggak mau pakai pikiran itu. Maka kita akan hidup. Kita akan survive. Kita akan sampai di garis akhir kalau kata Paulus. Menyelesaikan pertandingan dengan baik. Jadi yang pertama itu pikiran kita. Lalu yang kedua yang harus berubah adalah nilai-nilai kita.
Apa itu nilai-nilai? Nilai-nilai itu sesuatu yang berharga bagi kita. Apa sih yang berharga bagi kita dalam hidup? Apa sih yang penting? Nah, tiap orang punya sesuatu yang berbeda. Bagi orang tertentu, oh kesehatan itu bernilai bagi saya. Tapi lihat, dia olahraga berapa kali sehari, seminggu. Kalau dia bilang kesehatan penting tapi nggak pernah olahraga, tidurnya selalu jam 2 pagi, lalu kemudian makan junk food, lalu kemudian ya punya gaya hidup yang nggak benar, itu teorinya kesehatan itu bernilai bagi dia. Tapi actionnya, prakteknya tidak. Atau orang bilang, oh bagi saya keluarga saya itu bernilai. Tapi lihat, berapa banyak dia luangkan waktu dengan keluarganya. Berapa banyak dia prioritaskan keluarganya misalnya dibandingkan kegiatan yang lain. Itu akan menunjukkan apa yang bernilai dalam hidup kita. Nah, untuk berubah, nilai-nilai kita juga harus diubah sesuai dengan firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 berkata seperti ini. Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi Allah mengatakan, my thought, pemikiran saya itu beda dengan pemikiran kamu. Pemikiranku itu tinggi seperti langit dibandingkan dengan pemikiranmu. Dan kita yang harus selaraskan. Kita yang harus naik level untuk sama memiliki dengan pikiran Tuhan. Di Kolose 3 ayat 1 sampai 2, Rasul Paulus ulangi lagi. Ini versi perjanjian barunya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Jadi di bumi ini, orang bumi punya nilai-nilai yang berbeda. Bagi mereka uang itu di atas segalanya. Ini uang itu penting. Bagi kita anak Tuhan bukan. Tuhan itu penting. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Bagi orang dunia terkenal itu penting. Sehingga dia akan lakukan apa saja. Untuk nambah follower misalnya gitu ya. Untuk nambah subscriber. Oh bagi kita enggak. Konten itu penting. Kita harus tahu yang baik yang kita taruh di public life kita. Di media sosial kita misalnya. Jadi nilai perkara di bumi dengan nilai perkara di surga itu berbeda. Nah dalam hidup kita juga harus ubah. Kalau bagi kita itu uang segalanya, maka kita akan menyembah Mamon dan bukan Tuhan. Nah, kita harus ambil keputusan, tidak. Tuhan itu lebih penting daripada uang. Amin. Iman kepada Yesus itu lebih penting daripada misalnya persahabatan. Betul. Ada orang-orang yang akhirnya tinggalkan Tuhan karena dia harus kompromi dengan pergaulannya. Teman-teman yang kuliah, teman-teman yang sekolah, saudara harus tetapkan apa yang bernilai dalam hidupmu sejak masa muda. Sejak masa muda. Punya prinsip. Apa yang bernilai dalam hidup kita. Apa yang bagi saya penting. Buat keputusan hari ini. Bahwa hal-hal yang dari surga, hal-hal yang dari Tuhan, itu lebih penting nilainya dibandingkan hal-hal yang dari bumi. Amin. Sehingga saudara akan terus bertumbuh. Berubah semakin serupa Kristus. Lalu yang ketiga, untuk kita bisa berubah, kita harus punya kebiasaan baik. Dikembangkan. Jadi kebiasaan kita tiap hari juga harus berubah. Kita tidak hanya berubah dalam pikiran kita sesuai firman. Atau nilai-nilai kita, apa yang kita anggap penting. Tapi habit kita, praktisnya tiap-tiap hari kita harus berubah. Kolose 3 ayat 9 sampai 10 seperti ini berkata. Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dalam salah satu terjemahan itu manusia lama serta kebiasaan-kebiasaannya. Jadi semua kita ini sebetulnya adalah hasil dari kebiasaan kita. Jadi 24 jam hidup saudara, itulah saudara. Nah waktu kita hidup jauh dari Tuhan, kita tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, kita semua punya kebiasaan yang lama. Nah waktu kita bertobat, Alkitab berkata, telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Nah apa itu kebiasaan? Ini menurut Kamus Webster. Kebiasaan adalah suatu kecenderungan yang terus-menerus. Seringkali kecenderungan yang tanpa sadar untuk melakukan aktivitas tertentu yang diperoleh melalui pengulangan yang berkali-kali. Ulangi sekali lagi, ini definisi kebiasaan. Kebiasaan ini satu kecenderungan yang terus-menerus. Jadi saudara suka terus-menerus lakukan hal yang sama. Kenapa? Dan kecenderungan ini tanpa sadar. Jadi udah otomatis. Bangun pagi, saudara akan cenderung lakukan hal itu. Nggak perlu disuruh, bahkan kalau nggak melakukannya kayaknya nggak nyaman. Kenapa?
karena diperoleh melalui pengulangan yang berkali-kali. Jadi coba masing-masing kita sekarang evaluasi 24 jam hidup kita. Berapa banyak kebiasaan itu kebiasaan baik, dan berapa banyak kebiasaan itu kebiasaan manusia lama. Mulai ubah itu. Ada satu penelitian katanya butuh 40 hari, 6 minggu. Jadi 3 minggu pertama untuk membuang kebiasaan lama, 3 minggu berikutnya untuk membentuk kebiasaan baru. Contoh ya, katakan kiri kanan jangan tersinggung. Misalnya saudara nonton drakor sehari berapa episode? Misalnya 16, oke ya. Ada yang bilang sini 16 satu hari ya. Nah, saudara kurangi dari 16 jadi 15. Karena itu habit gitu loh. Jadi 16 jadi 15 gak ngaruh ya. Gak tidur ya. Oke. Misalnya agak sensitif kalau drakor ya, banyak fansnya gitu ya. Bengong. ada yang kebiasaan bengong ya. Jadi tiap hari itu saudara punya kebiasaan bengong gitu ya. Kenapa saudara sering bengong dari jam 9 sampai jam 10 pagi? Karena berulang-ulang sejak kecil, jam 10 suka bengong gitu ya. Saudara mulai ubah. Dari jam 9 sampai jam 10 jogging. Ya. 40 hari, 6 minggu. Buang kebiasaan yang lama, ganti dengan kebiasaan baru yang produktif. Baca, pakai gitu ya, suruh tertarik sama seni, suruh baca seni dan sebagainya. Kebiasaan itu perlu diubah. Karena kita ini makhluk yang dibentuk oleh kebiasaan. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi membentuk kebiasaan itu sebetulnya mempergunakan waktu kita dengan melakukan sesuatu yang baik. Dan hari ini adalah jahat, betul. Jadi Rasul Paulus tuh sudah ingatkan, karena kalau saudara nggak lakukan itu yang baik, kita akan cenderung melakukan yang tidak produktif bagi kesehatan kita, bagi otak kita, hal yang jahat gitu loh. Amin. Ada satu puisi nih bagus dalam bahasa Inggris ya, di terjemahan bahasa Indonesia. Waktu biasanya terbuang dengan cara yang sama setiap hari. Jadi waktu itu terbuang dengan cara yang sama untuk setiap hari, untuk kita. Orang yang berdisiplin akan menyadari betapa waktu itu sangat berharga. Untuk menyadari berharganya 1 tahun, tanyakan kepada seorang siswa yang baru saja tinggal kelas. Dia nyesel banget kenapa setahun itu nggak dia manfaatkan dengan baik. Untuk menyadari berharganya 1 bulan, tanyakan kepada seorang ibu yang melahirkan bayi prematur. Untuk menyadari berharganya 1 minggu, tanyakan kepada editor majalah mingguan. Untuk menyadarinya berharganya 1 hari, tanyakan kepada seorang ibu yang memiliki 10 orang anak untuk diberi makan. Untuk menyadari berharganya 1 jam, tanyakan kepada sepasang kekasih yang saling menanti untuk bertemu. Untuk menyadari berharganya 1 menit, tanyakan kepada seseorang yang baru ketinggalan pesawat. Untuk menyadari berharganya 1 detik, tanyakan kepada seseorang yang baru lolos dari kecelakaan. Untuk menyadari berharganya 1 milidetik, tanyakan kepada seorang pemenang medali perak di Olimpiade. Jadi waktu itu sangat berharga sebetulnya. Karena kita semua punya waktu sama 24 jam. Mau kaya, mau miskin, pintar, kurang pintar, tinggal dimanapun, ras apapun, suku bangsa apapun, dikasih sama-sama 24 jam. Ada yang bilang, waktu kita itu seperti bawa koper. Dan sebagian orang mengisi dengan lebih banyak, sebagian mengisi dengan kosong. Kita yang harus isi koper kita setiap hari dengan kebiasaan yang baik. Yang mau katakan amin. Jadi kita mulai evaluasi apa saja dalam hidup kita yang harus kita mulai ubah. Supaya kita bisa berubah semakin serupa dengan Kristus. Lalu yang ketiga, orang yang disertai Tuhan itu berdampak. Orang yang disertai Tuhan itu berdampak. Bagi Yusuf, di Kejadian 39 ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi Potifar tahu Yusuf itu berhasil karena faktor Tuhan, bukan karena dianya. Dan saya percaya juga Yusuf bilang, oh ini karena Tuhan. Kok kamu bisa memanage sebaik ini? Oh karena Tuhan. Lalu kemudian di Kejadian 41, Firaun juga menyadari, ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Jadi Firaun tahu Allah yang membuat Yusuf itu berhasil. Sehingga kita harus selalu punya prinsip bahwa ya harus semakin bertambah, saya harus semakin berkurang. Dalam hidup kita, kalau kita mau punya dampak bagi kemuliaan nama Tuhan,
Harus Tuhan yang makin dominan dalam hidup kita. Bukan kitanya yang makin gua makin jago nih, gua makin hebat nih, saya makin kaya, saya makin punya kemampuan tertentu. Bahkan dalam pelayanan gitu ya, saya makin diurapi dan sebagainya. Kalau kita mau berdampak, kita harus membuat Tuhan makin ditinggikan, kita makin direndahkan. Yohanes Pembaptis berkata, biar dia makin bertambah, aku semakin berkurang. Ada satu ayat yang jadi ayat favorit saya dalam hidup, Lukas 17 ayat 10. Ini salah satu ayat favorit saya. Lukas 17 ayat 10. Perikopnya sebenarnya cukup baik untuk dibaca, tapi kuncinya di ayat 10 ya. Ini bicara Tuhan dan hamba. Demikian juga ayat 10, kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi waktu kita berhasil, waktu kita berubah, kita dipakai Tuhan, kita nggak take credit for it. Kita nggak, oh iya memang Tuhan sih. Awalnya sih puji Tuhan gitu, tapi sebenarnya puji diri. Orang Batak bilang puji Tuhan, haleluya, puji diri hama mago. Artinya akan hilang gitu ya. Jadi biar kita dipakai Tuhan luar biasa, tapi kita mau Tuhan yang kelihatan. Itu dampak. Jadi influencer itu bukan kitanya gitu loh. Kita bisa jadi influencer, tapi orang lihat Tuhan di dalam kita. Itu yang lebih penting. Dan caranya adalah kami ini hamba. Kalau kami suruh lakukan sesuatu dan berhasil, ya memang kami cuma karena disuruh, bukan karena kami dan sebagainya. Itu semua karena Tuhan. Dan ini bukan rendah hati palsu gitu ya. Ada yang gitu, enggak kok itu karena Tuhan. Tapi lebih lagi dong. Gimana tadi? Oh enggak tuh itu karena Tuhan. Tapi gimana? Terus kalau gak dipuji dia ilfeel gitu ya. Itu palsu gitu ya. Ini benar-benar tulus gitu ya. Ya, saya cuma lakukan apa yang saya harus lakukan. Tuhan. Saya sungguh berdoa supaya ini jadi pelajaran yang kita ingat dalam hidup kita. Bahwa tidak otomatis kita akan disertai Tuhan, sekalipun kita ini anak Tuhan. Kita perlu bertumbuh jadi dewasa. Dalam Kejadian itu, Henokh itu bergaul dengan Allah, walk with God, berjalan dengan Allah. Berjalan dengan Allah dan hanya sekedar mengenal Allah menjadi Bapa kita, itu dua hal yang berbeda. Kita perlu bergaul bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Dan untuk berjalan bersama Tuhan, kita harus hidup dalam rencana Tuhan. Mari masing-masing terus minta kepada Tuhan, Tuhan nyatakan apa Tuhan rencanamu dalam hidupku. Waktu kita punya kerinduan seperti itu, prioritas kita itu akan terus untuk menyenangkan Tuhan. Bukan untuk hal lainnya yang mungkin dunia tawarkan. Kita hidup untuk rencana Tuhan. Yesus berkata, I come for this king. For this cause. Untuk inilah aku datang. For him and for his kingdom. Untuk dia dan untuk kerajaannya. Dan kita juga harus berubah. Berubah dalam apa? Pikiran kita, nilai-nilai kita, kebiasaan kita. Evaluasi hidup kita tiap hari. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus kita buang. Kita ganti dengan kebiasaan yang baik. Dan terakhir kita harus punya dampak. Biar Tuhan yang makin kelihatan. Orang bisa lihat keberhasilan kita karena Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita